Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Karota-Aini dari kelas 5 PAIA. Saya anggota dari kelompok 1 mata kuliah Pendidikan Agama Islam bagi ABK. Kelompok saya akan menjelaskan mengenai identifikasi ABK dan asesmen ABK. Dan saya akan menjelaskan mengenai identifikasi ABK. Itu ada 5, saya akan menjelaskan 2 di antaranya. Identifikasi anak berkebutuhan khusus. Jadi APK atau anak berkebutuhan khusus itu suatu kondisi di mana individu itu berbeda dengan individu lainnya yang bisa dilihat dari kemampuan dia atau ketidakfungsian mereka dalam mental ataupun fisiknya, yang mereka itu memiliki keterbatasan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian anak berkebutuhan khusus itu dibagi menjadi 5. Yang pertama saya akan menjelaskan anak berkebutuhan khusus fisik itu ada tunanetra, kemudian tunarungu, kemudian cerebral palsy. Tunanetra yaitu tipe anak berkebutuhan khusus yang mana mereka itu kehilangan fungsi penglihatan mereka. Ya jelas ya, mereka tidak bisa membaca, mereka tidak bisa melihat. Namun walaupun begitu, kemampuan atau kecakapan intelektual mereka itu tidak bisa dinilai dari ketunaannya. Karena apa? Karena orang yang tunanetra pun bisa memiliki kecerdasan seperti orang normal. Karena apa? Karena kan sekarang sudah banyak fasilitas untuk membaca bagi orang-orang yang tunanetra, kemudian dari mendengarkan pun juga bisa. Jadi mereka yang tunanetra pun bisa seperti orang normal memiliki pengetahuan yang luas atau mungkin bahkan lebih pintar dari orang normal karena mereka mau belajar. Kemudian tingkatan tunanetra itu ada 3. Yang pertama ada tingkatan ringan. Di tingkatan ringan ini mereka itu masih bisa melihat. Mereka bisa melihat walaupun dengan remang-remang. Bahkan mereka sebagian itu masih bisa mengikuti pendidikan atau masih bisa bekerja yang ringan-ringan. Kemudian yang sedang. Jadi yang sedang mereka ini kehilangan sebagian penglihatannya. Jadi untuk melihat atau membaca mereka harus menggunakan kaca besar. Yang ketiga yaitu tingkatan yang berat. Jadi mereka sudah sama sekali tidak bisa melihat. Oke, selanjutnya tunarungu. Tunarungu yaitu kondisi di mana seseorang kehilangan fungsi pendengarannya. Mereka yang kehilangan fungsi pendengarannya tidak bisa mendengarkan orang yang berbicara, tidak bisa mendapatkan informasi. Mereka berakibat pada mereka juga tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Mereka susah untuk berbicara. Kemudian ada pembagian tunarungu. Yang pertama berdasarkan daya pendengarannya itu ada tingkatan ringan, kemudian sedang, agak berat, dan berat sekali. Kemudian ada tingkatan berdasarkan waktu pendengarannya, yaitu ada prabahasa dan pasca bahasa. Prabahasa yaitu mereka yang dari lahir itu sudah tuli, tidak pernah mendengar. Yang kedua itu pasca bahasa, jadi mereka sebelumnya sudah pernah mendengar, mungkin dikarenakan sakit atau kecelakaan sehingga mereka menjadi tunarungu seperti itu. Kemudian ada berdasarkan letak gangguannya, yaitu yang pertama ada konduktif yang letak gangguannya pada bagian luar, tengah, dan dalam telinga. Kemudian ada yang namanya sensori neural, yaitu gangguannya yang terjadi pada kerusakan saraf pendengaran mereka. Yang ketiga yaitu ada cerebral palsy, yaitu gangguan pada neuron yang terjadi akibat adanya luka atau kerusakan pada otak sehingga muncul gangguan motorik. Ini itu biasanya terjadi ketika bayi yang ketika proses kelahirannya itu susah keluar, itu bisa berpengaruh kepada otaknya terkena infeksi atau bagaimana. Itu memiliki tiga macam kerusakan. Yang pertama kerusakan ringan. Kerusakan ringan ini mereka masih bisa beraktivitas dengan normal, bisa bergerak dengan sedikit gangguan. Kemudian pada kerusakan yang sedang, mereka ketika bergerak atau beraktivitas membutuhkan alat bantu dan membutuhkan pengobatan. Yang ketiga dengan kerusakan yang berat, mereka juga membutuhkan pengobatan dan perawatan yang intensif untuk untuk motorik mereka. Selanjutnya yaitu ada anak berkebutuhan khusus kognitif, itu ada 2. Yang pertama intellectual disability dan kesulitan belajar spesifik.
intellectual disability yaitu suatu kondisi yang muncul sebelum individu berumur 18 tahun, ditandai dengan adanya keterbatasan secara signifikan pada fungsi intelektual, kemudian pada perilaku adaptif. Jadi fungsi intelektual yang misalkan seharusnya anak SMP itu sudah bisa baca tulis, tapi di umur segini kok belum bisa, seperti itu. Kemudian adaptif, mereka tidak bisa bertemannya itu susah. Kemudian ada hambatan kemampuan yang mereka alami, yaitu ada kemampuan penalaran. Mereka ketika diberi pelajaran yang tingkatannya lebih susah itu susah untuk menalar. Kemudian kemampuan untuk perencanaannya juga terhambat, kemampuan dalam memecahkan masalah, dan juga kemampuan mereka dalam bersosialisasi. Kemudian ada kualifikasi anak menurut ID. Yang pertama itu ada Mill Rentang, yaitu IQ dari 55 sampai 70. Kemudian ada moderat rentang, yaitu IQ dari 40 sampai 55. Kemudian ada yang namanya server rentang, yaitu IQ dari 25 sampai 40. Kemudian yang terakhir ada Von Braun, yaitu IQ di bawah 25. Oke, selanjutnya ada kesulitan belajar spesifik, yaitu mengacu pada hambatan kemampuan akademik. Itu ada 3. Yang pertama dislesia, yaitu kesulitan dalam menulis. Kemudian yang kedua ada diskalkusia, yaitu kesulitan dalam menghitung. Yang terakhir ada disleksia, yaitu kesulitan dalam membaca dan mengeja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.